Shalom adik-adik. Tidak terasa kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini ya. Bagaimana adik-adik kabarnya? Semoga semua sehat dan sukacita karena kita mau ibadah di hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir minggu di bulan Februari. Ketemu lagi dengan Kak Odi dan Kak Anggi. Dan sekarang kita akan mulai seperti biasanya, kita akan saat teduh atau doa pribadi. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, kita sudah bersaat teduh dengan penuh sukacita. Kita berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Dengan gerakan ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita doa pembukaan, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian mari kita bergembira mari. Dengan gerakan kita menyanyi 2 kali ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar sambil ikutin gerakan Kak Anggi dan Kak Odi ya. Ku
memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Berkati kakak Layan yang menyampaikan firman, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 6-8. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa meminta bantuan orang tua, dan kakak akan membaca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik ingat nggak minggu lalu yang menyampaikan firman Tuhannya siapa ya kira-kira? Masih ingat nggak? Minggu lalu itu yang menyampaikan firman adalah Kak Odi. Nah, Kak Odi bercerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Masih ingat? Oh, pinter. Ya, minggu lalu ceritanya tentang Bapak Paulus, Rasul Paulus yang menjadi teladan. Nah, minggu ini kita juga masih akan mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus itu siapa sih? Bapak Paulus itu kalau cerita minggu lalu dia itu menjadi teladan. Nah, minggu ini juga Bapak Paulus kenapa ya menjadi teladan? Tahu nggak adik-adik teladan? Teladan itu dicontoh. Nah, Rasul Paulus ini senang sekali. Jemaat di Tesalonika itu pada saat itu mereka lagi kesusahan. Tapi mereka tetap memegang perintah Tuhan, mereka tetap melakukan firman Tuhan, mereka tetap berdoa, mereka tetap beribadah walaupun keadaannya sulit. Nah, adik-adik, saat ini kita juga sulit ya, tidak bisa ke gereja, mau main ke mall juga nggak bisa karena ada virus corona. Tapi kita harus tetap bersyukur seperti Rasul Paulus yang tetap bersyukur karena jemaat yang di Tesalonika itu masih tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita juga sebagai adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga harus seperti Bapak Paulus yang tetap bersyukur. Walaupun hanya bersekolah dari rumah, dikirimi tugas, mengerjakan tugas, kita harus melakukannya dengan baik. Tugasnya juga harus kita selesaikan tepat waktunya. Itu namanya anak yang good. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa belajar walaupun hanya lewat handphone. Kita juga harus bersyukur walaupun hanya ibadahnya lewat online, tapi tiap minggu kita masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa beribadah bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
Kalau adik-adik mau bersyukur, adik-adik juga harus bisa berbuat baik. Contohnya, misalnya yang sudah sekolah nih, siapa yang suka daring? Daring itu sekolah lewat handphone, nanti ada gurunya ngomong, kita juga ngomong. Nah, adik-adik kalau mau jadi contoh yang baik, kalau adik-adik mau mengungkapkan syukur, adik-adik harus mengikutinya dengan baik. Jadi adik-adik tetap bisa belajar dengan baik walaupun hanya lewat video. Adik-adik nggak boleh malas ya. Nanti bilangnya, gurunya kan nggak lihat, aku bisa bermain, aku bisa sambil makan. Ternyata nggak boleh. Ternyata kita harus menjadi anak yang baik. Kita tetap belajar, kan hanya sebentar saja. Nah, berbuat baik atau menjadi teladan bagi orang lain itu juga bisa kita lakukan dengan misalnya nih, kita bisa bermain bersama dengan adik kita ketika mamanya lagi sibuk. Kita jaga adik dengan baik, jadi kita nggak boleh gangguin adik. Nah, ini juga ketika kita menjaga adik kita, kita juga bisa bermain bersama, bersukacita bersama. Nah, itu termasuk teladan bagi kita. Kalau habis mainan seharian itu kita pasti bermain di rumah. Setelah kita bersekolah sebentar, kita pasti bermain. Nah, selesai bermain, kita juga bisa membantu mama nih. Mainannya dibersihkan, dirapikan. Apalagi ya, menjadi teladan Kristus, bersyukur pada Kristus, kita juga jadi berani. Berani apa ya? Berani menolong teman kita kalau pas ada yang bertengkar. Kalau ada yang bertengkar, kita juga bisa menegur dengan baik, karena ada Tuhan di dalam diri kita. Karena kita adalah teladan, maka kita menegur, kita bilang nggak boleh seperti itu ya. Jadi adik-adik mau tetap menjadi teladan, mau tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi sekarang, harus mau tetap belajar, tetap kerjakan tugas dengan baik, tetap di rumah. Kalau pergi-pergi jangan lupa ya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau terpaksa harus pergi keluar nih, harus jaga jarak, harus juga sering cuci tangan. Jadi kita harus tetap bersyukur, tetap menjadi teladan agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengajarkan untuk kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami masih bisa tetap menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di saat ini banyak sekali bencana yang terjadi, bencana banjir, ada juga gunung meletus. Tapi kami yakin dan percaya di tengah-tengah banyaknya musibah yang terjadi, kami yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua orang yang bekerja di pemerintahan. Tetap berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka boleh tetap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus tolong gereja kami dengan kondisi yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, memberkati semua majelis, sehingga kami semuanya boleh tetap sehat untuk bisa melayani Tuhan. Berkati gereja kami dalam pembangunannya. Tuhan cukupkan semua biayanya supaya gereja kami boleh terselesaikan pembangunannya. Tuhan, kami berdoa untuk kami yang masih kecil. Tuhan Yesus tolong, walaupun kami di rumah, ajarkan kami untuk kami juga boleh menjadi teladan.
sehingga kami boleh tetap belajar di rumah, tetap melakukan aktivitas kami, tetap melakukan hal-hal baik dengan menolong orang tua kami, dengan melakukan yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kakak Layan, Tuhan Yesus tolong mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat, supaya mereka juga bisa tetap melayani walaupun hanya lewat video. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Persembahan adik-adik nanti bisa diberikan ke orang tua agar diserahkan ke kantor gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan. Tiba saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu kepada kami. Kini sebagian dari berkat-Mu kami kumpulkan, kiranya berguna untuk pekerjaan pelayanan dan untuk memperbesar nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan tetap beraktivitas di rumah, besok-besoknya lagi kita tetap di rumah. Tetapi pesan firman Tuhan, kita harus tetap menjadi seperti Tuhan Yesus dengan taat dan selalu berbuat baik. Kemanapun kita pergi, jangan lupa pakai masker, itu juga sudah berbuat baik. Ada PR, segera diselesaikan, itu juga berbuat baik. Anak Tuhan adalah anak yang selalu berbuat baik. Kita akan menutupnya dengan memuji Tuhan, Tea Teta. mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami akan tetap beraktivitas seminggu ke depan. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan juga selalu ada bagi kami semua, bersama keluarga besar kami, bersama dengan papa, mama, bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.